Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin, para hamba Allah, sebagaimana yang sering kita dengar ceramah atau kajian atau ta'lim daripada guru-guru dan ustaz-ustaz kita, bahwa setan itu adalah musuh besar bangsa manusia. Dan setan tidak henti-hentinya dan tidak akan pernah berhenti menghalangi, merintangi, menyesatkan anak cucu Adam kita manusia ini pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Lebih-lebih saat-saat kita akan menunaikan ibadah kewajiban kita kepada Allah. Begitu juga ketika kita hendak salat. Ketika azan dikumandangkan, dalam hadis sahih Muslim disebutkan, setan atau iblis itu lari sejauh-jauhnya sampai hatta la yasma' nida, sampai dia tidak lagi mendengar suara azan dikumandangkan itu, karena dia tidak sanggup dan takut mendengarkan kalimah-kalimah azan itu. Di zaman Nabi, lari dia sejarak jauh 40 mil daripada masjid Nabi. Barangkali setan-setan yang berbangsa manusia yang tidak lari, yang heboh, yang ribut ketika orang azan. Setelah azan dikumandangkan, selesai dikumandangkan, maka setan-setan itu datang lagi untuk membujuk, merayu, menggoda, membisik-bisikkan sehingga manusia lalai salat atau tidak salat, atau menunda-nunda salat. Ketika iqamah, maka setan itu lari lagi sejauh-jauhnya. Dia tidak mau mendengar itu. Iqamat adalah pengulangan azan. Setelah iqamat, dia datang ketiga kalinya. Di situ dia membisikkan uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Sebelum salat kita tidak ingat, tiba-tiba dalam salat kita ingat. Sebelumnya tidak terpikir, ketika salat terpikir. Ini permainan setan. Kadang-kadang kita disambarnya, ingatan kita, pikiran kita dialihkannya kepada sesuatu, sehingga kita lupa dengan salat kita. Ini namanya ikhtilas.
ikhtilasus syaitan, sambaran setan, copetan setan dalam salat seseorang. Makin kita tidak khusyuk, makin tidak konsentrasi, makin tidak fokus, maka makin lama kita disambarnya, dibawanya entah ke mana. Hanya jasad dan tubuh kita saja yang berdiri di tempat salat, sementara hati kita, pikiran kita entah ke mana, dibawa jauh. Maka jadilah ketika itu salat seseorang itu ada yang mendapat nilai separuh atau sepertiga atau seperempat atau seperlima, seperenam, sepertujuh atau sepersepuluh daripada salatnya. Karena kita tidak pernah luput daripada godaan bisikan setan itu. Di situ pentingnya kita harus waspada dan hati-hati. Lebih-lebih ketika kita hendak salat. Karena salat itu sebenarnya kita ketahui bahwa dia setiapnya agama. Pokoknya. Bahkan dalam hadis sahih, hadis riwayat Imam Abu Daud 864, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 413 dan Imam Nasai nomor 465, disebutkan begini. Matannya adalah inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya yang mula-mula sekali, yang pertama kali dari sekian banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di hari kiamat, dihisab, ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban adalah salatnya. Kata ulama yang mensyarahkan hadis ini, sebagaimana tercantum dalam kitab Syarah Riyadhis Shalihin misalnya, amal-amal ibadah kita, kewajipan-kewajipan kita kepada Allah yang menjadi hak Allah atas kita, yang mula-mula diperiksa, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban adalah salat. Sementara hak sesama kita adalah masalah pembunuhan. Jika salat yang kita laksanakan itu saluhat, faqad aflaha wa anjah, maka sungguh orang ini aflaha, menang dia, dan anjah, berhasil, beruntung dia. Menang dia mendapatkan ganjaran dan pahala. Beruntung dia karena salatnya diterima. Itu jika salatnya seluhat, baik. Wa in fasadat, jika salatnya fasadat, rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah gagal dan merugi. Khaba, gagal. Faqad khaba. Apa itu khaba? Terhalang, terhambat, gagal meraih pahala, ganjaran dan balasan. Dan khasira, dia merugi dia. Karena dia penat-penat melaksanakan salat, tapi dia tidak mendapat apa-apa, malahan dosa dan iqab yang dapat. Khaba wa khasira. Khaba, gagal, tidak mendapat ganjaran dan pahala. Merugi, bukannya laba-laba, melainkan mendapat siksa dia. Khaba wa khasira. Kemudian jika salatnya itu, sebagaimana hadis ini dikatakan, jika salatnya itu kurang, ini intaqasa, kurang salatnya, tidak sempurna, ketika itu Allah berfirman kepada malaikatnya, unzuru hal li abdi min tatawa'in. Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk meriksa salat si hamba itu apakah ada salat tatawwa, salat-salat sunatnya. Jika ada salat sunat, dilengkapi, disempurnakanlah salat fardu yang kurang itu. Nah, di sini kita garis bawahi kurang apanya. Kurang sempurna, bukan kurang tidak salat.
bukan salat yang bolong-bolong, kurang selesai, kurang sempurna. Karena yang sempurna itu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini ada saja kekurangannya, kelemahannya, ketidakselesaiannya. Apakah kaifiatnya, tata caranya, adab-adabnya, lafaznya, pemahamannya, lebih-lebih kekhusyukannya. Kekurangan-kekurangan yang tidak sampai membatalkan salat. Maka kekurangan-kekurangan itu, ketidaksempurnaan itu, salah satu penyebabnya lah syaitan. Anak-anak kami yang di atas, anak-anak yang di atas, kita khutbah, coba dengarkan. Jika ada salat-salat sunatnya, salat sunat itu menjadi pelengkap penyempurna salat fardunya. Lebih-lebih, sebagaimana kita sampaikan di awal khutbah tadi, syaitan tidak pernah berhenti agar ibadah kita, terutama salat kita, jangan sampai salat itu menjadi baik dan bagus di hadapan Allah. Ada saja kekurangan. Salah satu hikmah dan rahasia adanya salat rawatib, itu salat yang mengiringi salat fardu, baik qabliyah ataupun ba'diyah. Inilah dia, untuk pelengkap penyempurna salat fardu kita. Beruntunglah orang yang melengkapi salat-salat fardunya dengan rawatib. Populer rawatib itu salat-salat yang dilakukan mengiringi salat fardu. Meskipun ada juga ulama berpendapat rawatib itu salat yang rutin kita kerjakan, salat sunat, termasuk salat malam, termasuk witir atau lain sebagainya. Tapi yang lebih termasyhur pendapat rawatib itu adalah salat-salat yang mengiringi salat fardu, qabliyah atau ba'diyah. Fungsinya salah satunya penyempurna, pelengkap yang fardu itu. Di mana salat fardu kita banyak kekurangan. Nah, kaum muslimin yang berhadir, di samping pentingnya kita memperhatikan salat-salat sunat kita, karena salat-salat fardu kita memang kurang. Bukan kurang lantaran tidak salat, kurang selesai. Supaya jamaah jangan bertanya-tanya, khatib berhak menegur, karena itu bagian khutbah. Khatib boleh menegur, yang tidak boleh menegur jamaah, merusak kesempurnaan Jumat. Tapi khatib itu bagian khutbah, bagian nasihat, menegur, menyapa, menasihati, termasuk anak-anak kita. Makanya itu saya lakukan. Karena siapa lagi yang melarang mereka? Kalau kita tidak boleh menegur, tidak boleh menyapa, berisik saja kita tidak boleh, tapi khatib dibolehkan. Kan itu bagian daripada nasihat dan khutbah yang harus disampaikan, supaya anak-anak kita menghormati kita yang sedang melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kembali kita kepada yang tadi. Di samping salat-salat sunat dapat menambal, menyempurnakan salat fardu kita, di situ pula letaknya kita setelah selesai salat beristighfar. Rasulullah setelah selesai salat beliau istighfarallah salatan, beristighfar meminta ampun kepada Allah 3 kali. Kata para ulama dalam kitab-kitab mereka, salah satunya kitab Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Juga hal yang sama disebutkan dalam kitab Subulus Salam, bahwa istighfar setelah salat itu fungsinya antara lain adalah meminta ampun kepada Allah atas kelalaian, kelengahan, ketidakselesaian dan ketidaksempurnaan, kekurangan di sana sini dalam salat kita. Maka setelah salat istighfarlah sambil mengingat
sambil mengingat kesalahan kita, kekurangan kita dalam salat yang baru saja kita lakukan, dengan mengucapkan istighfar 3 kali kepada Allah. Semoga ada faedah manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin, para hamba Allah, sebagaimana yang kita sebutkan dalam khutbah pertama tadi, bahwa setiap kali kita akan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, itu ibadah, melakukan amal saleh, melakukan ketaatan, ada saja gangguan. Yang mengganggu itu setan. Baik setan itu berbangsa jin ataupun setan berbangsa manusia. Sebab makanya dikatakan dia setan karena mengganggunya itu. Sumya syaitan syaitana li bu'dihi lil haqq wa tamarrudi. Disebut dia setan karena dia menentang kebenaran. Jauh daripada kebenaran, menentang kebenaran, dan dia mengganggu orang untuk menjalankan kebenaran. Maka jadilah setan itu ada yang jin, ada yang manusia. Kedua-dua setan ini selalu mengganggu kita ketika kita melaksanakan ibadah kewajiban kita. Kita harus lawan. Setan berbangsa jin dengan zikir dan doa. Tapi kalau setan manusia, kita lawan dengan kekuatan kita, karena dia nampak. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.